Gimana kabar, sehat? Alhamdulillah sehat. Nih ya lo, Hmm, gimana sehat? Alhamdulillah. Kok belum ke ini, belum ke Bunda? Aku bikin bakso tadi. Bakso Hmm, kehabisan. Ini juga udah 3 hari yang paketan kecil. Enggak aku ini. Terus kata si Opa gini aja burung kan kamu kan punya saudara cina anu jalingheur kapacarik. Atuh lebih ngeunangan cenah urang kumpulkeun di dieu keluarga KB cek si Opa cenah kitu. Cenah kumaha eta menurut Bunda. Jadi sangkan disaksian ku keluarga gitu. Jadi urang ngajanjikeunna di nu pacarik cenah kitu nyen hitam di atas putih nah cenah kitu. Kumaha eta menurut Bunda? gak kuat. Kudu ka mana bae eta kudu ka notaris Eh, bae. ini apa nih? Perjanjian pranikah? Carik enggak, carik itu dasar hukumnya apa? Kekuatan hukumnya apa? Di mana? Atuh Kekuatan henteu mas. hukum carik. Oh, maksudnya kan eta keluarga gitu merenya jadi lamun di lemur teh mah meureun sok dibikin surat tulisan leungeun teh merenya gitu Nah, aja udah sudut beres. pandangnya di mata hukum kekuatannya apa? Kalau Nggak carik. tahu, nggak tahu. Ya itu mah kan saudara, jadi dia yang ngerti. Aku setiap misalnya minta tolong, minta petunjuk, suka ke dia gitu. Lah Kan dia mah kemarin-kemarin ada kenapa ngerti. nggak ke dia waktu ada masalah? Hah? Ke Pak Carik waktu Tak, kemarin. nggak mau nungguin si AA-nya kan tadinya kan aku mau nungguin dia, cek aku besok aja minta waktunya, nggak mau cina waktu itu kan. Itu selamat sebenarnya mah. Kalau nungguin dia mah nggak bakalan sampai kayak Sekarang ini kejadian teh kalau kemarin. bikin perjanjian itu bukan pikiran kita, bukan tangan kita, tapi berdasarkan sudut pandang hukum itu rumah tangga teteh itu kemana arahnya untuk menjaga kemaslahatan teteh gitu loh. Heeh. Itu kan terserah kalau kita kembali lagi ya ke teteh nih. Teteh maunya kecarik pertimbangannya apa silahkan. Cuman kalau kami nih melihat dasar hukumnya tidak akan kuat. Iya. Tapi kalau teteh pengen lebih kuat lagi, Sorry nih banyak yang bilang nimbrung, saya turun ya. Jangan, Neng, jangan. Sorry nih, Jangan. mohon maaf. Ih, nggak boleh biarin. Ih, awe, kumaha eta leungit. siapa Dadar sih? dia mak bangor. Itu Siapa yang dia. ngomong nimbung? Tuh, By WR tuh siapa? By WR tuh siapa? Begini ya, Nanda Lonte ya. Kalaupun kita ikut campur ya, lu jangan melihat gue sebagai Pevita Pierce ya. Ini gue sebagai netizen sama kayak lo. Aduh, ya kan dia yang ngajak kita ikut campur. Kan dia yang nge-spill masalah rumah tangganya. Ini ya guys, guys. Berarti semua orang yang nonton itu diajak ya, Nanda Lonte, anak Lonte, keluarga Lonte, ngerti lo? Orang udah ikut campur. Kalau di TKFS biarin aja. Dia yang ngajak kita, terus babunya dikatain ini nih. Babunya ada yang bilang ikut campur. Tuh Tuhan. Dari manisnya memar enggak tato. Nah, emang fakta, bodoh. Dia bilang fakta, ini juga fakta. Ini nggak guys? Gue yang gue sampaikan juga fakta. Kalau kita emang diajak sama dia, gimana sih Sarah? Bisukan ya. Enggak, dia bukan pembela Sumina si Sarah Feli ini, dia emang haters gue.
Kanan kiri enggak, ini kamera depan. Hidung gue. Ya alhamdulillah gue udah selesai pilek coy. Masa gue mimpi kura-kura gue keluar dari tempurung terus joget-joget. Terus habis joget sakit panas. Udah gue marahin itu. Kurang ajar emang yang typing. Gue bilang, orang ikut campur ya. Kan dia ajak sama dia. Bukan yang typingnya. Gue kesel banget sama yang typing. Gue marahin tadi. Kata gue giniin. Lu kalau lu ikut campur, lu emang ada fungsinya. Kalau kita ikut campur ada fungsinya. Ngebimbing orang. Apa bedanya sama dia ya? Dia juga ikut campur. Kesel banget. Orang sekarang gini, dia komentar apa segala macam, apa nggak ikut campur? Sebenarnya Iya. sama aja. Kita semua tuh ikut campur ya. Cuma bedanya, kalau kita yang ikut campur didengar, kalau lu yang ikut campur belum tentu didengar. Betul. Karena lu bukan siapa-siapa. Email iya yang ngomong itu Shimel. Kesel gue, sampai gue marahin, lu ya yang typing yolo biasa ikut campur ya. Semua ikut campur kok. Nih ya buat email kayak buat siapa ya. Kalau tujuannya ikut campur itu memperbaiki akhlak adab orang, itu bagus. Jangan kayak paling ini aja, heran. Coba kalau misalnya kita nggak tegur, masih ribut kanjut sampai sekarang, ngerti lo? Emang nggak bosen apa tiap tahun ngelihat orang tantrum, orang ngamuk? Emang nggak bosen? Iya nggak? Semua ikut campur, iya semua ikut campur kok. Dari tadi makan mulu kak. Saya gemuk, saya makan aja disangka narkoba. Bosen kak, kalau bosen sana terjun payung sayang, jangan di sini terjun payung. Tahu bisa ngilangin bosennya. Kalau di sini mah kalau bosen repot nanti, mending terjun payung sekalian tuh. Yang bosen pada terjun payung gih. Biar bosennya hilang. Karena kalau bosen tuh biar kepalanya keluar isinya, terjun payung sayang dari lantai 10. Kalau udah masuk ranah sosmed siapa aja boleh ikut campur, iya dong. Aeca, orang kita diajak kok. Emosi saya lama-lama, saya mati nih, saya main dukun. Mau nih saya main dukun sekalian. Kapan PO R2 nanti. Gak berani muncul dari sini. Maksudnya? Maksudnya gimana sih? By WR? Mana orangnya? Mana? By WR. Naik dong by WR. Apa katanya? Ada di sini. Ada nggak sih orangnya? Kenapa emang? Oh, BWR yang bilang Yolo nimbrung. Ya Yolo, yang nimbrung Yolo, bukan BWR. Kalau BWR nimbrung nggak ada yang dengar BWR.
BWR nggak ada yang kenal. Adem nggak ada, maksudnya adem nggak ada Yolo. Jadi lu maunya tuh panas terus gitu. Oh memang, berarti ada tadi dia gabung. Yang mana? BWR mungkin bukan siapa-siapa ya. Jadinya orang nggak tahu BWR. Jangan di-mention, Beb. Kasihan dia orang nggak terkenal. Yolo orang mana ya, Pondok Indah? Oke Tata. Ada dia nomor 2. Mana sih? BWR. Biarin orang dia lihat. Dong BWR. Nggak kenal, kita nggak kenal. Biarin, mending BWR kecarik sana dah. Tarik tuh apa sih? Carik itu apa sih? Carik itu desa. Dong. Kepala bukan desa. Kepala desa. Bunhes bahas trigger, dia kagak tahu trigger. Biarin, mau dia kagak tahu trigger kayak mau dia kagak Kita tahu mau apa kayak. jelasin, kita mau jelasin kaliannya kayak gitu. Iya. Kalian memang suka sih ngelihat orang bodoh. Kita mau pinterin dia. Kalian tuh emang sukanya tuh begitu. Sukanya tuh ngelihat dia bodoh. Oh, carik itu sekdes, Beb. Oh. Lah, sekdes kapan bikin perjanjian nikah, pranikah? Sejak kapan sekdes bikin perjanjian pranikah? Enggak bisa di sekdes bikin perjanjian pranikah. Lu bikin Pondok Indah mana? Jalan Sekolah Duta. nggak ada orang bikin perjanjian pranikah di sekdes. Mau apa? Fungsinya sekdes apa? Job desk-nya beda, job Jihan, desk-nya. berisik ngomongin orang. Ya lu kenapa di sini Jihan? Gue blok ya. Sorry ya Jihan. Berisik ngurusin orang, tolol Jihan, tolol. Mana sih bloknya? Yang bikin surat nikah siri biasanya bukan surat nikah siri. Ini mah bikin perjanjian nikah. Pondok Indah kan cuma orang kaya doang. Iya, saya kan miskin ya. Iya, lupa ya Allah. Tekan yang lama baru blok. Yolo apa Iya, lupa. Citra dong. Tante Yolo siapa Citra dong katanya. Tidak. Oh, nggak jadi ke rumah Bunhes berarti. Masalahnya itu guys, kalian nyuruh Teh Suminar itu buru-buru ke rumah aku. Dia ini orderan baksonya lagi meludak-ludak. Lagi rame. Sedangkan karyawannya pada kabur. Dia juga mikir, dia juga pengen sembuh, dia juga pengen begini, dia bingung. Karyawannya kagak ada, orang pada baru semua. Bingung dia juga butuh cari duit. Gimana sih posisinya dia, kita juga harus paham. Iya kan? Emang iya dia kalau makan lama tapi enak lihat dia makan ya guys. Dia lama kalau makan tapi enak liatnya gitu tuh. Kayak menikmati per gigit-gigitan loh. Ngambil pelajaran apa dari ini? Gue sih nggak ngambil pelajaran. Kok jadi gue ambil pelajaran dari masalah ini? Dia. Dia pelajaran. Kenapa sampai ke pelajaran sih? Sumpah. Kenapa jadi pelajaran? Ada-ada aja komenan netizen. Segala pelajaran, segala apa. Bunda kalau nikah siri emang bisa buat perjanjian pranikah. Mau nikah Bisa siri, ke notaris aja. mau nikah siri, mau nikah kawin lari, mau nikah di bawah meja, mau nikah sama tetangga lu. Kalau namanya perjanjian itu ada. Yang penting bikin perjanjian, mau nanti bentuknya apa di situ perjanjian aja. Ya, nanti bentuk perjanjian itu bentuk pernikahan kek, perjanjian pernyataan harta kek, perjanjian pengikat kek, perjanjian apa aja bikin perjanjian. Terserah. Terserah di sana mau bikin perjanjian. Lagian kenapa nikah resmi aja? Biar gampang ganti-ganti kali. Biar gampang kalau mau pergi-pergi, mau ganti-ganti, mau apa-apa. Sekarang nggak tahu kita tujuan.
Iya, dikirimin jelangkung, udah tahu. Ya sih, iya. Udah tahu, udah tahu. Kalau ke psikolog bayarnya mahal nggak? Tergantung. Tergantung rumah sakitnya di mana. Kalau apa? Ke psikolog. Paling Kenapa? banyak kalau Itu. paling banyak tuh 500 paling banyak. Kalau yang lokal kayak kita di Banten ya paling banyak 500. Kayak lo sama siapa? Apanya sama siapa? Apa siapa sama kursi sama botol. Di rumah gue sama staff-staff gue. Bisa pakai BPJS nggak tergantung rumah sakitnya. Nah, lu ini harus lu cek apa aja rumah sakit poli kejiwaan atau poli psikologi yang menerima BPJS. Lu mesti cari tahu dulu. Guys, Masih ke Vaskes dulu nggak sih? Ikut campur mulu lu. Lah kan kita diajak. Bagaimana sih Naza Mahesa? Kan kita diajak. Lu sama Naza gue Mahesa. memang beda strata ke ekonomi ya, memang ya, Asep Sunda 67. Cuma sebagai netizen kita sama Naza. Sekarang gue tanya, lu komen-komen emang gak ikut campur? Bedanya kalau yang ikut campur itu gue didengar, kalau lu enggak. Gitu loh Naza Mahesa, Asep Sunda 67. Begitu ya. bisa ke Vaskes 1 dulu puskesmas nanti ada rujukan ke rumah sakit. Bisa pakai BPJS tapi harus Vaskes 1 dulu nanti dirujuk ke rumah sakit yang ada poli kejiwaan. Kalau saran aku guys, kalian daripada ribet-ribet ya masa iya bisa beli baju, beli makan, jajan ke psikolog aja paling 300 sampai 500. Tapi itu kalian ya ini nih cara berpikir, terus mindset kalian itu beda sikap. Kalau kalian nggak mau ya ke psikolog, kalian cari hipnoterapi deh. Hipnoterapi. Iya betul. Biar Naik lo, Sunda, Asep Sunda. siapa yang Gue undang juga nggak berani. Nya ciut, ya cemen. Kenapa? Maksud gue cemen. Ya, jadi sekali lagi gue tekankan nih, gue ingetin nih ke kalian, kita semua itu diajak, kita semua nimbrung. Cuma bedanya kenapa lu keki? Karena apa? Ketika gue dan Bunda Heseng yang nimbrung itu kita didengar. Kalau lu yang nimbrung belum tentu didengar, gitu loh Asep. Rekomendasi psikiater di Banten, aku di Serang juga. Rekomendasi psikiater di Banten Kak, aku di Serang juga. Atau ini emang pada sengaja ya, memang pengen si Suminar itu nggak pinter, terus dihujat, apa itu ya? Mungkin Asep sejenis itu. Memang membiasakan diri kalau ada masalah tuh biasa begitu. Bukan beda kelas, kan kalian tahu emang gue suka nanggepin orang-orang sedeng. Kalau gue sampai nanggapin Suminar, berarti Suminar di mata gue sedeng. Ada yang harus dikasih tahu tentang apa yang udah dia ucapkan di live. Dia juga bagusnya itu dia mau ke psikolog. Dan dia menyadari itu bahwa dia perlu ke psikolog. Kayaknya emang sengaja deh pada ini ya, pada apa? Pada pengen si Suminar dihujat terus ya. Kalau kayaknya model-modelan kayak gitu seneng nonton orang kayak begitu, orang-orang ngamuk. Maaf ya Bun ya, kita kan sebagai sesama perempuan ya, kita bicaranya sebagai sesama perempuan, kita nggak pengen ada perempuan yang merendahkan harga dirinya, itu doang. Ya Allah demen banget ngurusin hidup orang. Iya lu mau gue urusin nggak Nina? Nih Nina yang keterbelakangan mental nih. Naik dong sini ngobrol sama gue Nina, kan lu caper nih. Ayo Nina. Iya Kak, aku mau berhenti minum obat dan makin nggak karuan sih ini. Dulu sama dokter Uli itu psikiatri ya. Ayo Nina Yuliana. Nina Yuliana sini. Katanya masalah. Mungkin apa sih Nina? Kamu tuh jangan ngeliat kesenjangan kita ya, nggak boleh gitu. Tapi asal kamu tahu kita ini sama-sama netizen, Nina. Ya, Nina nggak boleh gitu.
Jadi kamu udah nggak ada Kan emang kita diajak sama dia, bagaimana dah. makanan saya tahu nggak? Ada gue di Terus bisa biasain kalau misalnya lagi ini lagi apa? Lagi pakai akun lu buat menghujat, jangan pakai foto anak, kesianan. jauh-jauh ke Sukabumi cuman untuk kasih surprise buat lo. Pengen naikin ya, di request dong Nina. Nina naik request dong, ngerti cara request Nina? Nina, Masa ini sama ngerti cara request? Ini yang sebelah kiri itu ada tombol orang dua merah, pink dan biru itu dipencet nak. masa komen tutup mulutnya. Nina Bobo, Nina, bedul Nina, Keluar bedul. bedul Nina. Dia keluar bedul. Nina bedul. Keluar. Keluar dan dia bedul. Nina bedul. Nina. Naikin Nina teh yolo. Nina lagi di pojokan lagi daftar psikiatri. Nina bedul kok belum ada request ini Nina bedul. Dia lagi daftar sayang. Dia lagi daftar besok. Di opnam ya, lagi di opnam. Iya, lagi di opnam. Nina, lagi di opnam. Iya, gitu. Sekelas Yolo. Emang gue bukan siapa-siapa beneran. Dia belum naik kelas guys, masih di sini. Gue tinggal kelas ini. Lagi tinggal kelas dia. Nina. Lagi dandan dulu katanya. Ganti nama dah gue. Takut. Dia takut yang namanya Nina. Dia takut disalah Nina katanya. Perasaan bukan. Ada yang Nina, gue baru masuk saran psikiatri yang enak. Kayak di mana kalau kamu udah pernah mengkonsumsi obat dan kamu udah bagian daripada ini apa namanya Iya, aku ngefans pasien. banget sama Suminar. Iya, ngefans banget aku sama Suminar. Kalau Naik dong, bisa ngobrol dong. ke hipnoterapi aja, jangan dibiasain ke psikiatri, jangan ketergantungan sama obat sayang. Kalau udah kelihatan salah baru bilangnya bohongan, bilangnya biar cewek-cewek nggak ada yang mau. Ya itu namanya gini loh guys, itu namanya bipolar. Dia akan menutupi segala sesuatunya pada Males fans saat Suminar. makanya kenapa kita bilang dia perlu berobat. Jangan kata-katanya yang dia keluarkan, tapi sistematiknya itu loh. Jadi semua rangkaian Pola itu kita, pikir apa segala macam. nah, semua rangkaian itu kita akumulasi, Terus, baru tuh kita bisa nih bahwa oh ini udah kena nih gangguan mental. Jangan semua kata-katanya dia kalian serap, capek loh. Kalian kalau misalkan menyerap kata-kata karena dia itu adalah bukan dosen, jadi teorinya itu nggak perlu kalian serap satu-satu, guys. Sotoy, Dia ya makanya naik sini, Sotoy, ajarin kita dong. Ya, ini yang bilang Sotoy, kasih tahu kita dong. Mana itu yang ngomong Sotoy? Iya dong, ajarin kita dong. 101 emotions. Mana sih yang bilang Sotoy? Naik dong sayang, kasih tahu kita. Kenapa kita bisa bilang begitu nih? Gue buka lah ya di sini ya dari nih yang buat lu bilang Sotoy ya. Kita kemarin habis teleponan bertiga, ya. Kita habis teleponan nih bertiga. Gue fair-fairan aja lah. Kita habis teleponan bertiga dan dia bilang sendiri dia itu ada trauma. Ada trauma dia yang bilang sendiri, ya. Dari kecil. Dari kecil sampai dia besar dia banyak dihina. Tuh. Tekanan-tekanan sampai akhirnya dia bekerja juga ke yang negatif itu gara-gara tekanan dan lain-lain yang akhirnya dia tuh triggernya di situ gitu loh. Wajar dong kita, gak salah dong kita sarankan dia ke psikolog. Emang lu pada sukanya apa? Ini orang nggak makin pintar, ini orang tidak menjadi lebih baik, ini orang terus dihujat itu kan?
Emang kalian tuh jahat. Sebenarnya kalian lah yang jahat. Ih, gila jahat-jahat banget ya orang-orang ya. Mau dia kupu-kupu malam, saya juga gemoy. Saya gemoy. Kenapa memang? Kalau dia kupu-kupu malam, saya ramah-ramah. Remang-remang. Hah? Bukan ramah-ramah, remang-remang. Heeh. Saya alak-alak. Apapun dia dulu, ya udah dia yang dulu. Heeh. Sekarang kalian yang bener, yang kalian ya mengatakan dia kupu-kupu malam. Kalian yang suci pencapaiannya memang bisa seperti dia. Yang kalian merasa diri kalian lebih sempurna nih. Memang ada pencapaian bisa seperti dia. Ya nggak munafik lah. Semua orang juga pengen ada pencapaian yang lebih. Tapi apakah kalian juga bisa bisa sekuat itu kalau kalian itu istilahnya bermain di medsos, cobaannya kuat. Nggak usah terlalu inilah guys. Jangan apa-apa tuh terlalu gampang memberikan paradigma negatif tentang orang lain. Aku jujur ya dalam hatiku aku juga nggak suka-suka amat dengan tingkah lakunya Teh Suminar, nggak suka. Makanya kenapa kita speak up? Ada hal yang menurut kami Tante Yolo dan aku tergelitik, yaitu menurut Tante Yolo adalah mengatakan hal-hal yang sensitif di sosial media yang dikonsumsinya oleh banyak orang, bukan hanya orang dewasa, bisa juga anak kecil. Nah, Tante Yolo terkonsentrasi ke situ, yang terlalu open, yang terlalu hal-hal sensitif. Nah, ya boleh dong Tante Yolo ini merasa penting untuk bisa mengingatkan terkait itu. Berapa kali lo yang masuk ke live gue tuh anak-anak kecil, yang masih anak sekolah, masih pengguna TikTok di bawah umur. Kapan nih Erdoa? Ntar dulu Ansi Fitri. Ntar dulu ini lu nggak tahu waktu banget dan nanyanya. Ansi Fitri 56 ntar dulu. Bentar. Serius ini. Kayak lo modal ya kok bergema. Ini ruang makan gue itu rumah apa? Tuh kaca semua. Kaca, terus dia Kaca tinggi, dia bergema. ceilingnya tinggi. Gitu jadi bergema. Order air doa, iya. Iya Fatia. Iya. Suminar paling benar, tidak mau disalahin. Lah, sama kita mau dia ngaku salah sama kita. Mau kok. Sama kita ngaku salah loh. Dan dia janji, dia kemarin sama suaminya dia janji dia nggak akan bahas-bahas masalah begini lagi. Ya masalah dia itu terrealisasi apa nggak janjinya, kan kita lihat. Gitu loh. Yang penting ini tidak menjadi contoh buat adik-adik pengguna TikTok yang masih di bawah umur. Kenapa sih selama ini terulang, Beb? Kenapa coba? Karena kita belum pernah melihat dia berobat. Nah, siapa tahu kalau dia berobat yang dulu sering terulang, siapa tahu di kesempatan ini nih dia bisa merubah itu gitu loh. Ayo lo di mana? Di rumah. Di rumah. Izin follow, ngapain izin Murce? Mau ke toilet lu izin. Bener Kak Hes. Oleh lu giliran si Hesti lu panggil kakak gue aja. Ya Allah. Ya Allah. Guys, orang kayak Sumina tuh emang butuh kayak lo dan kayak Hesti buat apa tuh? Buat jadi pribadi yang lebih gini loh guys. Kita kan sesama perempuan nih. Gue sesama perempuan. Bunda Ribet mama dua ini katanya. Bunda Esi juga sering menjadi pembicara gitu ya, pembicara di berbagai acara yang apa pemberdayaan perempuan. Salah kita kalau misalnya kita ngelihat cewek nih yang menurut kita plenger gitu ya. Salah kalau kita kasih masukan untuk lebih baik biar dia nggak terus dihujat. Salah. Berarti maunya kalian dia dihujat terus. Nggak boleh gitu. Natia Juika Pret. Iya makanya coba deh naik ya. Yuk. Ayo. Natia. Guys, karena aku adalah backgroundnya hipnoterapi, aku juga kebetulan ini non akademis tapi kami ini kan tahu nih, paham nih. Aku tuh bisa melihat bahwa ini nih terkait dengan sesuatu hal yang secara kami nih melihatnya ya profesional aku sebagai hipnoterapi
bahwa ini akan mengakibatkan gangguan mental bukan ke diri dia sendiri guys, tapi ke orang lain. Dampak dari sosial media itu dampaknya kepada orang lain juga yang mengkonsumsi itu. Gitu loh. Jadi kalau merasa perlu untuk kita speak up, artinya nih kita berkompeten untuk bisa itu gitu loh, melihat itu kemana arahnya, pikiran dia, tujuan dia, terus kenapa selama ini dia terulang dan terulang dan terulang lagi. Nah selama ini nih selalu aku tuh mengingatkan dia selalu by phone, tapi di momen ini dia agak sulit nih di telepon. Makanya kita kemarin naik ke live-nya. Dan kebetulan aku sama Tante Yolo ini lagi sibuk perdukunan. Akhirnya aku geret nih orang sebelah. Tiba-tiba aku geret. Ayo Beb, ini ada orang yang gue kenal nih. Bukan gak kenal. Nimbrung. Gue diajak nih, gue diajak. Iya. Makanya nimbrung dia gara-gara aku kenal. Dan aku kenal pun dari dia lama. Bukan baru sekarang udah jadi orang terus dia live-live itu, bukan. Bukan. Siapa? Natia lu naik deh daripada bacot. Naik deh sini deh. Lo prat dari tadi mencret lo. Coba sini naik. Coba sini ngobrol langsung sama gue. Biar enak. Lambung anxiety itu apakah harus ke psikolog? Tergantung. Nyokap gue ya. Ini anxiety by GERD anxiety. Nah tergantung, makanya perlunya ke psikolog itu nanti diagnosisnya akan ketemu dulu di situ. Takutnya kalau memang kita GERD-nya karena anxiety, berarti anxiety-nya itu yang nanti kita sembuhin, baru nanti. Sini naik Natia, sini naik nih, gue undang ya, sini ngobrol langsung sama gue. Lu dari tadi prat, sini, sini ngobrol. Gue undang tuh. Jangan cuma typing, gue nggak suka orang yang cuma jago typing. Gue orangnya sportif. Gue kalau misalnya ada yang gue nggak suka, gue omongin. Naik sini ngobrol. Jangan cuma bisanya tuh typing doang. Aduh, nggak main sama gue beneran deh. Kayak lo mana? Yulianti dari tadi nanyain gue di mana mulu. Gue di rumah, Yulianti. Kata adiknya yang ngebahas seminar itu pansos, yang lain kalau kita enggak, karena kalau kita ini bukan ngebahas, lebih ke pendampingan. Saya tahu Kak, saya tetangga. Makanya sini Natia, sini ngobrol. Allahu Akbar, susah banget. Apa emang satu daerah begitu susah diajak ngobrol ya? Nggak si Natia, nggak si Suminar, emang satu area begitu semua. Sini naik. Yang berbeda pemahaman mendingan naik biar tahu apa sih yang ada di pikiran kalian gitu loh. Oh bisa pakai BPJS guys, ke psikolog, psikiater itu bisa pakai BPJS. Bisa kamu pikir HP saya sambil dicas, saya juga sambil dicas, nggak percaya. Saya juga sambil dicas. Nih. Tuh. Sambil ngecas tuh. Jangan alasan deh. Enak banget gue. Ngomong sini langsung gitu loh sama saya. Aduh Natia, lu juga pusing, muka lu aja kayaknya pusing, bikin piti bulak-balik kepalanya. Sini. Pusing kayaknya dia, Natia lagi banyak masalah. Udah, saya udah undang. Pakai BPJS psikolog bisa nggak? Sepertinya bisa guys, ini tadi banyak yang komen bisa. Lenger juga ya, apa emang satu daerah ya susah diajak bicara? Ya kan tetanggaan katanya tuh. Oh, sama. Oh bisa tuh, perawat katanya bisa. Sini bedul. Bisa kok, bisa guys, BPJS bisa, ke psikolog bisa. Bisa kok, ada kok. Tapi harus ke vaskes pertama dulu. Harus ke vaskes dulu. Dan nggak itu juga kok nggak susah, pagi ke
ke puskesmas, nanti Tapi- langsung siangnya. Kalau menurut kita ya Bun ya, dia duitnya banyak. Dia nggak mikirin BPJS pasti. Enggak, ini yang lain. Oh yang lain. Yang nanya, mereka nih kayaknya pada pengen ke psikolog. Guys, sekarang tuh Ya rame-rame aja yuk ke psikolog yuk. Iya. Wajib Wajib lagi janjian yuk ke psikolog. Sekarang normal kok orang ke psikolog, nggak apa-apa. Teman-teman aku banyak yang ke psikolog. Yuk. Nggak apa-apa guys. Kak aku boleh curhat nggak? Nggak, pusing kepala gue. Nggak. Pusing. Gue mau nih ngomong terang-terangan. Nggak, lagian kalau kalian mau curhat ke kita curhatnya kemana? Iya. Coba. Bisa gue curhat sama lu pada. Nggak bisa. Syukurin yang ada. Aku juga disuruh rujuk. Nah, ini Afita sering masih cemas sini nggak nih. nih Afita? Banyak yang ganteng-ganteng ke psikolog tahu. Iya. Karena sekarang itu sakit mental, ya guys. Tanpa kita sadari, dari cara kita berteman, dari cara kita berperilaku, bersikap, melakukan. Nah, Afita. Afita. Afit. Mak, Nah, udah dikabarin sama Inces belum? apaan? Abang dia naik dikabarin abang dia naik. Apaan? Aku kirim di Inces. Coba Emak lihat, cepet dah. Di apa? Di Inces. Aku kirim di Inces. Yes. Endut dong, endut. Abang dia naik udah dikabarin, Ini nih, apa namanya? Afita. Afita, share dong masalah berobat psikiater atau psikolog dengan BPJS. Bisa. Oh, Harus langsung di... Bentar ya Mak, aku tak jilbaban. Cek enak. Ketahuan kayak bentar. Nih kita langsung tanya sama sumbernya nih. Kenapa sih Afita? Ya, Mister alumni. Katanya udah nge-share ke lu. Coba deh cek deh di DM atau di WA. Di WA-nya Inces. Nomornya Inces. Iya, ke psikolog yang perawat aja nih ke psikolog katanya demi kewarasan untuk menjaga anak. Itu Cakep banget. Aku mau cerita, ini hangat banget kabarnya. Sharing-sharing kan. Soalnya benar-benar salah satu. lu kipas anginnya di mana? Kipas angin lu Pita. Oh ya, terus suaranya ketutupan Pita. Kirim ke gue deh. Kirim ke gue. Udah Kak, gimana? Nih Apita ini pengalaman dulu nih maghrib nih guys. Kalau pengen tahu terus gimana Beb? Nah, jadi sempet ada tuh cuitan. Aku dibilangin itu langsung bener-bener langsung dari sumbernya kan. Itu sedang rame di Threads. Dan kemarin kan aku emang bener-bener sharing ya pengalamanku pas di rumah sakit jiwa. Terus ada yang panas, terus bikin story. Kan mulai gak nyambung. Nggak maksud gue. Caranya ini. Kita nggak ngomongin si Zizi. Cara berobat ke poli kejiwaan dengan BPJS. Kan dulu yang ngurusin bukan aku, Ma. Aku kan langsung masuk. Tapi bisa ya? Bisa langsung. Oh, Tuh. Nah, bisa. jadi ini ya teman-teman, jadi benefit ketika kalian masuk rumah sakit jiwa. 1, kalian dapat makan gratis. 2, kalau kalian dirawat, perawatnya itu super baik-baik dan ramah pol. Tapi tergantung kondisi kalian ya. Kalau misalnya berat banget itu kalian harus dirawat. Tapi kalau misalnya kalian nggak berat bisa pulang, bisa rawat jalan. Dan benefit lainnya listrik dan air itu gratis. Yang ketiga, kalian alumni Menur. Tuh kayaknya emang perlu berobat lagi deh Pit. Masalahnya bukan masalah makan gratisnya. MBG juga makan gratis, tapi ini psikolognya gimana psikologisnya Apita sayang. Setelah kita Kan aku sempat ditanyakan Mak sama orang-orang, dulu didiagnosa apa? Kan aku nggak pernah nanya ke dokternya. Yang tahu kan Kak Yolo. Borderline personality disorder gitu. BPD gitu. tapi gimana setelah konsultasi ke psikiatri gitu? Dia lempeng. Gimana? Cuma memang karena pengaruh obat, jadi dia yang kurang suka itu jadi kurang produktif, tidur terus mulut jadi banyak ludah. Itu sih efeknya.
Tapi so far dia setelah dia berobat, dia mengkonsumsi obat, itu pola pikirnya tuh lurus banget. Tapi kan Gitu. tetap ke sana lagi deh. Iya, nanti aku ke Surabaya, aku anterin. Siap. Nanti Aku anterin. bikin konten juga ya, Mak. Aku anterin nanti. Sama Koko kalau perlu aku anterin. Orang terus kayak kayak batuk. Hah? Suaramu nih. Apita lu di planet mana sih? Nggak tahu, tapi suara aku live bareng itu selalu kecil. Dan percaya gue. Oh. Ya udah. Yaudah gitu ya, Fit. Udah aku terima, ntar aku inin. Makasih ya, Mak. Dadah. Guys, masalahnya bukan masalah ke tempat kejiwaan makan gratis sama air sama listrik nih ya. Minimal kalian bisa calling down gitu loh kalau marah. Enggak, nih kayaknya emang perlu berobat lagi deh, udah. Iya. Oh, Bukan masalah berobat makan lagi sama deh, listrik udah. gratis sama air gratis nih guys ya, penekanan. Pusing gue. Nanti orang-orang di sini nggak bisa bayar listrik sama bayar air pada mau ke Menur lagi ke rumah sakit jiwa. Bukan guys, rumah sakit jiwa bukan makan gratis sama listrik gratis sama air gratis, bukan. Punten ini mah. Apita ini gak salah bimbingan ini salah. Iya nih, emang kayaknya dia perlu berobat lagi nih. Apita nanti saya anterin ya. Nanti aku sama Koko yang anterin dia kenal pacarku kan. Iya. Pacarku berapa kali ngasih kerjaan ke dia. Masalahnya begini, Mak. Orang-orang mau tanya ini dampak dari habis pengobatan psikiatri apa? Jadi Kenapa gue jadi yang MBG? jelasin. Iya, kenapa Bukan jadi pasti MBG? Kenapa jadi MBG? Coba makan gratis, listrik gratis, air gratis. Kasian kan ya? Kalau Avita dulu dibawa langsung ke UGD. OGD. UGD langsung dia. Karena kondisinya udah nggak kondusif. Terus sebelum ke UGD kita senengin dulu. Bikin video depan HW ya kan. Tapi lagunya lagu-lagu Nancy Ajram tuh. Ih, depan HW lu bayangin dia bikin video lagu Nancy Ajram, coba. Kita iyain. Sama Anti Antos sampai dari Malang ke Surabaya cuma buat apa? Ngejebak Avita, ikut serta ngebawa Avita ke Menur. Gitu. Ini Avita juga salah gue nanyain nih. Nah, lu belum bisa naik, masih ngecas. Lu ngecasnya pakai apa sih? Tenaga surya. Katanya berarti kita semua gila dong kalau kita nggak dapat makan sama bayar listrik, pusing kan? Masuk rumah sakit sih. Itu kalau misalnya kalian bertanya-tanya siapa sih Avita? Dia itu yang dulu Ning Maghrib yang gila-gila Gusan itu loh. Guzizan, Anti Antos baik. Nggak ada salahnya kok kita ke psikiater atau ke psikolog, dari situ kita tahu apakah kita ada diagnosa tertentu. Iya, nggak ada salahnya. Apalagi kalau yang suka nggak stabil nih pikirannya, tiba-tiba nangis, tiba-tiba ngamuk, tiba-tiba butuh duit. Oh, butuh duit mah semuanya. Bukan. Kita semua ke ini aja deh, kita berobat aja deh. Kalian mau di mana nih? Gimana kabarnya Anti Antos sekarang, Yol? Udah lama nggak kelihatan. Lu yang nggak lihat. Malang. Aku nanti rencana pertengahan bulan baru ke Surabaya. Biasanya kalau aku ke Surabaya dia suka ke Surabaya. Yolo ngapain nguap kata. Anjing. Lu pikir gue apa? Gak bisa nguap. Yolo ngapain nguap kata dia. Pertanyaan. Segala nguap jadi masalah. Ini bukan orang kali di mata kalian ya. Yang listrik gue rasa. Yolo. Yang listrik gue rasa yang gue dilihat. Apa? Gue gak boleh nguap. Allahu Akbar, Masya Allah gue punya teman-teman kalian itu ya benar-benar ya. Indah sekali teman-teman aku ini. Tuhan. Perkara nguap jadi masalah. Sebenarnya pengen banget kenal sama Kak Yolo dan Kak Hesti. Cuma keadaan yang tidak memungkinkan. Keadaan apaan? Masalah dicas. Natia, masalah lu ngecas HP, keadaan tidak memungkinkan. Apa?
Nah, kenapa Natia? On cam dong. Nih, udah nih. Assalamualaikum. On cam dong. On cam ya nih, tidak memungkinkan nih. Punya anak kecil, jadi di sini udah pada mati. Lampunya mati, barusan ada yang meninggal di Apa belakang. urusannya orang meninggal lu yang dimatiin lampunya? Semuanya pada udah ke dalam. Enggak lagi kenapa komen-komen ngapain ikut campur? Emang apa? Kenapa Tatia? Kenapa Bun? Kenapa kamu tadi kenapa? Kenapa? Oh itu enggak itu mah cuman pengen biasa aja, komen-komen biasa aja, biasa pengen pengen hiburan aja. Dia emang cocok nih ke rumah sakit jiwa nih biar listriknya. Lu udah isi kapan belum sih? Kenapa itu mati lampu Natia? Iya mati lampu. Ada yang meninggal. Jadi kalau meninggal listriknya dimatiin biar jangan nyari orang lagi. Bukan Natia. dimatiin meninggal, bukan karena dimatiin meninggal. Jadi tadi ada yang meninggal, terus nyolok kabelnya dari sini, udah gitu konslet lampunya, mungkin Ya pantes lu juga konslet. Ini listriknya korslet apa lu yang korslet? Enggak, kepala aku mah masih normal, Bun, Masa tenang sih? aja. Maksud sih? Enggak kayaknya. Emang tetangganya Suminar. Iya kan Teh Suminar orang Bagedur, saya orang Binuangen. Kan sekarang mah udah pindah ke Munjul. Waktu sama Abah kan di Bagedur. Terus? Tadi juga ke lelang Teh Suminar ke mana? Ke Binuangen cari ikan. Banyak yang ngemerah-ngemerah dia yang pada 50 juta mana katanya itu lulus dia menghindar aja. Tuh kan maksudnya. Tapi saya emang nggak berkomentar apa-apa, diam aja. Emang kalian tuh sukanya mungkin dia dihujat terus, nggak ada yang ngasih tahu gitu ya. Seneng ngolok-ngolok orang kayak gitu, kalian seneng ya kayak gitu ya? Saya mah nggak pernah berkomentar, Masa sih? bahkan live juga saya mah nggak pernah. Lihat aja di pintu saya lihat. Saya gimana gitu sama orang? Nggak mau, Ada saya gitu mah nggak mau pernah ngeliat orang live-live di sini sama aja orang. gelap. Enggak. Saya mah Nggak nggak mau. bebas live. Suami saya juga nggak ikut-ikutan live, nggak senang sebenarnya, Bun. Kalau masalah live gitu kayak orang-orang pengen EP gitu-gitu, saya mah bikin TikTok cuma-cuma aja. Apalagi kan punya anak kecil yang harus dirawat 2. Jadi dulu juga pernah live jualan dari produk Kalones, pernah, Bun. Masa sih? Cuman berhubung punya anak kecil, nggak dibolehin sama suami. Lagian juga saya juga punya usaha kecil-kecilan, nggak ada waktu. Tadi nama suka live, Bun. Cuman live jualan nggak pernah, live kayak gini mau ngobrol-ngobrol gini nggak pernah. Masa sih? Nggak percaya. Bun. Cuman penasaran aja ini sama Kak Yolo dan Kak Desa. Nggak, cuma kenapa sih kalau misalnya emang kita mau ngebilangin Suminar gitu, kenapa pada nggak senang? Kan kita kan niatnya baik nih sesama perempuan. Kalau pola pikir saya sesama perempuan, saya ngelihat, sayang banget ya dia brandingnya itu harus tercoreng karena masalah perkanjutan. Pertama, kedua, ini akan menjadi contoh buat adik-adik pengguna TikTok yang di bawah umur. Itu concern saya, gitu loh. Enggak kan tadi pada ngebahas gini kan Kak Yolo sama Kak Desa. Dia katanya mau dibawa ke teater apa? Kata Teater. saya dia mah mau diobrolin sama Kak Desa sama Kak Yolo. Kata saya mana denger gitu dia sama Kak Yolo sama Kak Desa. Paling cuman ngedengarnya cuma sekilas gitu, Bun. Jadi sama yang dulu-dulu juga gitu. Yang saya tahu gitu ya lihat dari labnya. Dipantau sama Kak Indah yang orang Serang, sering banyak belajar dari orang, tapi tetap aja dia pisah sama si Abah gitu lagi sama yang sekarang. Maksudnya gitu. Iya, itu kan orang lain. Ini kan kita nih, Iya, tapi iya semua karakter orang pasti bisa berubah. Ya tergantung yang mendidiknya mungkin gitu mungkin. Tapi kalau niat berubah gitu ya, kalau niat dalam hati kita niat berubah, kenapa enggak gitu? Kenapa enggak bisa? Tapi saya Ya sebenarnya kenapa tadi kayaknya lu komen Fred?
Atau kalau saya komen pret mah bun, atau itu mah cuman iseng-isengan aja. Ketrigger orang lihat tulisan Anda. Kan orang baca. Emang ada kita lagi bercanda gitu? Makanya kan bukan aku saja yang pret-pret di situ. Enggak, yang Kenapa gue lihat aku lu yang doang. dipermasalahin sama bunda? Yang gue lihat lu doang masalahnya. Banyak. Masa sih ini baru kamu naik baru Orang si bundanya merhatiinnya aku. Tahu nggak kalau orang lagi ngomong fokus tentang masalah mental, terus ada nih Enggak, tulisan soalnya yang kan- kayak iya, menyepelekan, maaf. Ya, menyepelekan soalnya kan bahasa kita kepotong. Mm-mm. Iya, masalahnya kan si bunda pada live ya, lagi ngebahas tesum. Terus makanya saya baru masuk, makanya bilang langsung pret gitu kan. Mungkin si kakak Yolo juga tadi lihat kan, saya baru masuk langsung komen, oh lagi ngebahas tesuminar, langsung saya bikin komentar pret gitu. Ya maksud saya mah pret gitu, lagi ngebahas tesuminar gitu bun. Nggak ada maksud misalkan maksudnya apa-apa apa gimana ya, maksud saya gini, tesuminar lagi di Iya saha, iya sehat saha. sama si Desa bunda-bunda kalau ini. nggak nimbrung Mana nggak punya pemasukan, cewek Banten kenapa? nggak punya pemasukan. Cantik amat tuh. Nggak punya pemasukan. Emang lu dasarnya sukanya si Suminar itu dihujat terus, nggak makin pinter. Itu yang lu mau kan, cewek Banten? Turunin Nggak deh, boleh udah. begitu. Makasih ya Mbak Natia. Oh iya, makasih juga bun. Nggak boleh gitu Natia, cewek Banten, ya. Yolo dan Desa kalau nggak nimbrung nggak punya pemasukan. Malu lu ngomong gitu depan gue, demi Allah. Malu lu, thanksin. Saya kan nggak ngomong gitu. Bukti ya kan, emang bener nggak nyambung sih. Tadi kan kata bunda cewek Banten, saya termasuk cewek Banten. Allahu Akbar, ini kamu baca ya Natia? Kamu baca. Iya, maaf saya. Bodohnya terlalu gitu loh, jangan terlalu bodoh gitu loh. Aduh. Tuh bunda Desa mah lagi merhatiin ya. Udah Desa lagi merhatiin, gue lagi nunggu lu turun. Pusing gue. Gue nggak kuat deh. Bodohnya tuh terlalu gitu. Nggak ngerti gue. Makanya ya mohon maaf banget nih ya. Gue ngomongin dia nih, cewek Banten tuh. Yolo sama Desa kalau nggak nimbrung sepi, nggak punya pemasukan. Gue ngomongin itu. Kita nggak jualan bakso sayang. Banyak banget orang apleng ya, gue bingung dah. Tahu kita kan nggak jualan bakso. Nggak jualan bakso kita. Bagaimana mau masukan? Heran. Kak naikin cewek Banten nggak apleng Nggak nanti bisa, modal. nggak bisa. Dia nggak bisa diundang. Ngomongin Udah. ngomongin terus nggak ada kerjaan Fitri. Ngomongin terus nggak ada kerjaan Fitri. Kan udah malam. Emang Fitri masih main micet? Fitri makanya kalau udah malam jangan micet Fitri. Ye. Pangeran kacamata siapa? Deh nggak ngerti apa parende.
Makanya nanti kalau kita jualan air, obat, doa, pada beli ya. Bukan bawa-bawa Banten, namanya akunnya. Kak, naikin yang Siti, kasih arahan dan nasihat biar lebih tenang pikirannya. Suminar jadi ke rumah. Enggak. Itu yang tadi komen itu namanya cewek Banten. Oke. Siapa lagi nih yang mau plenger-plenger? Tahu capek gue. Saya kirimin air doa loh salah satu. Bun kasih tahu Oma, Bun. Apa katanya? Bun. Kasih tahu Oma, Bun. Oma mau bantu Yosi buat beli bunga. Biarin urusan Oma itu, guys. Oma, kenapa Oma beliin bunga? Beli Mau bunga. beli bunga, Oma. Itu urusan Oma. Kita nggak bisa ngatur-ngatur orang sedalam itu. Mungkin Terserah. ada pertimbangan lain. Siapa tahu dikasih duit buat beli bunga biar bisa jemput Danias. Naikin Neng Siti nggak ada di sini. Bukan guys, gini ya. Kita ini berdua ngomongnya barbar. Kalau Neng Siti naik ke sini, kita nggak tahu cara membimbing anak orang. Dia asma'nya kumat lagi sama Iya. kita. Lu lagi urusan Segala lagi. mental anaknya itu urusan emaknya. Emaknya dulu yang disembuhin mentalnya. Nanti kalau emaknya udah sembuh,